wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Bayu Tria Fitria, Prodi PAI khusus kelas 3D. Matkul kali ini adalah model dan strategi belajar mengajar. Baik, tidak lupa juga kepada yang terhormat dosen pengampu kita, yaitu Bapak Dr. Ahmad Iwanul Mutakin, MPDI. Untuk materi kali ini yang kami bahas adalah perbedaan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran. Nah, sebelum kita menjelaskan materi-materi tersebut, perbedaan pembelajaran tersebut, saya akan membacakan sedikit kan sebelum kita mempelajari perbedaan pembelajaran tersebut, kita harus mengetahui bagaimana cara-cara siswa belajar untuk mencapai tujuan pembelajarannya, dan juga bagaimana cara orang yang memberikan pembelajaran tersebut kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, pasti berbeda-beda juga. Semua tata cara pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu sangat berbeda-beda. Dan juga misalkan contoh seperti siswa untuk dalam kedisiplinan saja, siswa sekolah pendidikan seperti TK, SD, MA itu sangat berbeda-beda. Juga dengan mahasiswa perguruan tinggi itu juga berbeda. Pasti mereka semakin meranjak dewasa, pasti mereka akan semakin disiplin seperti itu. Jadi tata cara dalam pembelajaran itu dicontohkan seperti itu, mulai dari TK, dari SD, SMP, MA sampai ke perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu adalah kira-kira tahu nggak apa pengertian dari perbedaan pembelajaran tersebut? Jadi di sini kan ada 5 perbedaan pembelajaran. Tadi yang saya sebutkan ada pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah teknik pembelajaran. Jadi dari kelima tersebut, tata cara pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu berbeda-beda. Nah, yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu adalah cara pandang guru yang digunakan untuk mengatur dan memperbaiki proses pembelajaran. Juga mencangkup prinsip-prinsip yang mendasar bagaimana siswa memperoleh pengetahuan tersebut, dan juga menjadi tingkat yang lebih abstrak dan konseptual. Contohnya seperti pendekatan konstruktivis, menganggap siswa membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan refleksi. Nah, yang selanjutnya juga ada pendekatan behavioristik, fokus pada respon yang dapat observasi secara eksternal. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini adalah struktur kerja yang mana pembelajaran di praktik pengalaman. Selanjutnya ada spesifik daripada kata dan juga seringkali merinci langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya pembelajaran kooperatif, anggaplah Jensen dan Fitri melibatkan kelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Juga ada pembelajaran inquiry yang memiliki langkah-langkah seperti pengamatan, hipotesis, eksperimen, dan juga analisis. Selanjutnya juga ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini adalah cara yang konkret yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajar
dan memfasilitasi pembelajaran siswa. Nah, juga mengimplementasikan konkret dari model dan pendekatan, juga tindakan atau rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Contohnya, yaitu tadi strategi kooperatif. Strategi kooperatif learning juga menggunakan kerjasama kelompok kecil dalam pembelajaran. Nah, juga ada strategi peta konsep, digunakan untuk memvisualisasikan dan mengorganisasi informasi. Nah, yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam proses pembelajaran yang merinci cara-cara untuk menyampaikan informasi dan membantu siswa memahaminya. Contohnya seperti metode ceramah dan diskusi, juga ada kolaborasi. Nah, metode ceramah ini adalah tata cara guru untuk menyampaikan materi kepada siswanya. Dan metode diskusi ini adalah cara untuk memecahkan masalah dalam materi tersebut yang sudah dipelajari. Nah, setelah itu juga ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini adalah alat atau taktik yang digunakan dalam metode pembelajaran. Juga sangat spesifik yang digunakan untuk mengajar atau memfasilitasi pemahaman. Juga contohnya seperti teknik brainstorming learning, yaitu melibatkan hasil ide. Contohnya teknik brainstorming melibatkan hasil ide secara kreatif. Juga ada teknik presentasi yang melibatkan penggunaan media visual yang untuk menyampaikan informasi, seperti memakai proyektor. Itu kan menggunakan media visual. Nah, agar pembelajaran mereka bukan hanya mendengarkan ceramah saja, tapi juga praktek dalam pembelajaran tersebut agar tidak bosan, juga memahami dan mengerti dalam pembelajaran tersebut agar mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dalam perbedaan pembelajaran tersebut semuanya sama, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang membedakan di sini adalah cara-cara guru untuk pembelajaran siswa. Bagaimana pembelajaran ini mencapai tujuan tersebut dengan efisien dan efektif. Nah, di sini juga kalau dilihat dari pendekatan pembelajaran, itu guru melihat dari cara pandang siswa, bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa memahami, dan juga melihat dari lingkungan pendidikan tersebut agar lebih kondusif, juga mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Nah, selanjutnya tadi ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Termasuk juga di situ ada 7 tujuannya, ada tahap-tahapnya, dan juga ada pengelolaan kelas di dalam kelas sekiranya lebih efektif dan efisien. Nah, yang dimaksud lebih efektif dan efisien ini menuju pada strategi pembelajaran. Selanjutnya tadi ada metode pembelajaran juga yang seperti ceramah, diskusi, dan juga kolaborasi, dan juga banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini langkah-langkah yang ditempuh untuk mengelola kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila
ada salah kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.